nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, sore ini kita lanjutkan Mbak mana kemarin, Mbak? Masuk yang baru teacher yang kisah Musa ini. Nabi Musa. Oh, sekarang baru ya? Oke. Iya. Oke, baik. Oke, aku baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dakhala banu Israila ila Misra ma'a jaddihim Ya'qubah. Bani Israel masuk ke Mesir ya bersama nenek moyang mereka lah ya, kakek mereka yaitu Yakub. Ya, kalau kita baca dari cerita Yusuf itu kan di akhirnya itu kan Yusuf jadi penguasa Mesir dan lain sebagainya kan. Nah, akhirnya kan pada pindah ke sana. Terus akhirnya beranak pinak kan gitu di situ. Maka kemudian maka keturunan mereka itulah yang disebut dengan Banu Israel. Nah, kemudian wa aqamu bi Misra hatta asbahu yatahakkamuna fi sarwatil biladi famalakul aradi. Nah, mereka ini menempati Mesir ya. Mukim itu kan. Aqoma itu kalau fiil isim fa'ilnya kan mukimun. Mukim kan udah jadi bahasa Indonesia kan, lagi mukim di mana, berdomisili. Nah, aqomu itu fiilnya. Mereka berdomisili di Mesir, menempati Mesir, hatta asbahu yatahakkamuna, sehingga mereka jadi menguasai fi sarwatil bilad. Sarwat itu artinya kekayaan negara. Famalakul arodi. Nah, mereka jadi memiliki negeri itu, apa tanahnya, jadi mereka memiliki ya punya hak milik lah di situ gitu. Baik, apakah nanti akhirnya mereka terusir atau gimana itu nanti perbincangan lebih lanjut lagi ya. Soal Bani Israel yang diusir terus sampai apa mereka terkatung-katung selama berapa tahun itu kan. Nah, itu soal nanti itu. Nanti ada ceritanya di situ. Kemudian wasayat teru alas sinaat. Mbak Dini atau Mbak Rinda bisa dicarikan toro. Toro pakai toro ya. Toro ya. Toro. Melembutkan, melunakkan. Oh. Wasayat teru alas sinaat. Sinaat itu sih kalau artinya kalau masma itu kan artinya pabrik ya. Jadi sinaat itu kayak buatan-buatan gitu. Atau mungkin mereka itu terus udah punya mata pencaharian lah kira-kira gitu kali ya. Di bumi Mesir itu tadi. Atau coba kalau misalnya bisa ditranslatekan ke bahasa Inggris. Wasayat terus. Sayatru ala sinaat. Sudah sinaatnya pekerjaan tangan ya, pekerjaan industri. Jadi kayaknya mereka sudah punya keahlian sendiri kali ya. Iya. Jadi semacam udah punya mata pencaharian, udah punya keahlian dalam hal industri lah kira-kira begitu. Ya. Istaula atau istaulau, wastaulau alal amwal. Nah, jadi mereka juga punya bisa menguasai harta, hatta soruhum al-aghniya'u fi Misra. Sehingga mereka menjadi aghniya.
orang-orang kaya di Mesir. Ya, jadi ya benar itu tadi, dia udah punya keterampilan, udah ada skill untuk Tadi istaulau ya, Cer. jadi karena itu dari istaula yastauli. Itu dari wala kemudian menjadi wala, menjadi istaula. Itu artinya ya semacam menguasai gitu artinya. Jadi menguasai kekayaan di Mesir itu sehingga mereka menjadi kaya. Ya istaulau karena yang rhyme-nya fi'il madinya pakai a panjang itu biasanya dia au gitu. Misalnya da'a itu da'au, ya kan? Nada, nadau gitu. Misalnya kalau nanti dia menjadi istaulu itu fi'il amr biasanya. Fi'il amr untuk antum. Ya. Oke, sekarang Mbak Dini dulu. Oke. Wa ahassa fir'aunu maliku misra bil khawfi syadidi ala mulkihi min bani Israil faroha Yastauli ya. Faroha yastauli ala amwalihim wa yu'adzabuhum wa yaruddu al-ardo allati malakuha bal waja'alahum khadaman lahu walil misriyina yazra'una al-ardo wa yabinuna al-muddana Mudun itu banyak dari, kalau mudun bahasa Jawa itu artinya turun. Mudun itu jamak dari Madinah, kota. Oke, ya, aku baca lagi ya. Wa ahassa fir'aunu maliku misra bil khawfi. Nah, lalu Raja Mesir itu merasa takut. Bil khawfi syadid, ketakutan yang sangat, ala mulkihi, atas kerajaannya, min Bani Israel, dari Bani Israel. Jadi si Fir'aun itu kan penduduk asli Mesir situ kan. Nah, kalau Bani Israel kan yang pendatang dari Palestina itu. Nah, si Fir'aun ini takut banget dengan kerajaannya itu, takut nanti digulingkan oleh Bani Israel gitu. Faroha yastauli ala amwalihim. Jadi lalu Fir'aun ini menguasai harta mereka. Apalagi kalau tadi tadi disampaikan kan orang-orang Bani Israel kan sudah mulai terampil, punya lapangan pekerjaan, kira-kira begitu kan. Nah, jadinya kan takut pesaing apa gimana lah yang penduduk aslinya itu. Faroha yastauli ala amwalihim wa yu'adzibuhum. Kemudian menyiksa mereka, Fir'aun ini. Wa yaruddul ardo lati malakuha. Ya ini sih kayak merampas bumi yang mereka miliki gitu, tanah-tanah yang mereka miliki. Bal waja'alahum khodaman lahu. Nah, terus Bani Israel ini dijadikan sebagai pesuruh, pembantu, pelayannya mereka. Ya, walil misriyina yazra'unal ardo. Jadi Bani Israel ini disuruh jadi pembantunya Fir'aun maupun orang-orang Mesir. Nah, untuk
bercocok tanam. Yazra'unal ardo. Wa yabnunal muduna, dan juga untuk membangun kota. Maksudnya ya mungkin untuk membangun gedung-gedung di kota gitu. Termasuk mungkin seperti piramid itu, mungkin kita perlu baca ya, kayaknya tuh pernah dengar itu kayak kerja paksa gitu kan untuk membuat piramid itu. Cuman lebih ini belum ingat referensinya di mana. Kayaknya termasuk yang bangun-bangun gedung-gedung di Mesir waktu itu. Nah, itu orang-orang Bani Israel yang dipekerjakan. Kira-kira begitu. Oke. Nah, sekarang ke Mbak Rinda. Waro'a Fir'aunu fi naumihi anna naron takhruju minasyami tahriku buyuta al-misriyina wa qasrahu wala tahriku buyuta bani Israila. Waja'a al-munjimuna fafasaru lahu hadhihir ru'ya bi anna gulaman yuwaladu fi bani Israila yakunu zawalu mulkuhu ala yadihi. Lanjut ya, Pak. Ya, sebentar ya. Tak baca dulu. Nanti tidak kebanyakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ro'a fir'aunu fi naumihi. Jadi ro'a fin naum atau ro'a fil manam itu artinya bermimpi ya. Fir'aun melihat dalam tidurnya, maknanya adalah dia mimpi an-naron, bahwa ada api takhruju minas Syam, keluar dari negeri Syam. Tuhriku buyutal misriyin atau tahruku ya. Haroko itu yahriku. Tahriku buyutal misriyina wa qasrohu. Jadi ada api keluar dari negeri Sam yang itu membakar rumah-rumahnya orang Mesir dan istananya, istana Fir'aun. Qasrun itu kan artinya benteng atau istana. Wala tahriqu buyuta Bani Israel. Tapi tidak membakar rumah-rumahnya Bani Israel. Waja'al munajjimuna, ini bisa munajjimun atau munjimun. Waja'al munjimuna fafasaru lahu hadhir ru'ya bi anna ghulaman yuladu fi Bani Israila yakunu zawalu mulkihi ala yadaihi. Nah, kemudian munjimun atau munajjimun itu artinya ahli nujum ya, tukang ramal. Nah, jadi setelah si Fir'aun mimpi tadi, lalu tukang ramal ini menafsirkan atau meramalkan untuk Fir'aun hadhir ru'ya, mimpi ini bi anna ghulaman, bahwa ada anak lelaki yuladu fi Bani Israel yang akan dilahirkan dari Bani Israel yakunu zawalu mulkihi ala yadaihi, yang akan menjadikan hilangnya kerajaannya di atas tangannya. Maksudnya di tangan si anak kecil ini ya, kerajaan Fir'aun ini akan hilang. Zawal itu artinya hilang. Zawalu mulkihi, kehilangan kerajaannya, ala yadahi, atas tangannya si gulam ini tadi, anak lelaki. Tadi setelah zawalu apa Tijan? Mulkihi. Mulkihi ya, mulkihi. Di sini Mulkun sebagai
sebagai apanya berarti jamulki di sini? Sebagai mudhof ilaihnya zawal. Oh, baik. Tapi ininya bentukannya dia masdar. Kalau malikun itu kan raja. Kalau mulkun itu kerajaan. Oke, sekarang Mbak Novi. Ini apa ya? Ini apa Fir'aun. Fa'asdara Fir'aunul au amro li junudihi la yuladu min bani Israila mauludun sobiyun illa utila wa rubiha wa fi baitin imrona min Israila kanat hunaka zaujatu Imran allati hamalat wa qad hana al-waqtu litaba'a walidaha. Oke. Wa asdaro fir'aunu al-awamir. Asdaro itu akhroja, mengeluarkan. Fir'aun al-awamir. Awamir itu jamak dari amrun, perintah atau peraturan gitu ya. Jadi dia membuat undang-undang atau perintah atau peraturan. Li junudihi. Pada tentara-tentaranya. Layu ladu min bani Israila mauludun sobiyun illa kutila wadubiha. Jadi dia membuat peraturan tidaklah dilahirkan dari Bani Israel ya anak kecil mauludun sobiyun. Maulud itu kan berarti anak. Sobiyun itu bayi ya. Illa kutila wadubiha. Kecuali akan dibunuh dan disembelih. Nah, jadi peraturannya kalau nanti ada anak dari Bani Israel, bayi yang lahir, maka dibunuh atau disembelih. Wa fi baiti Imrana min Bani Israila kanat hunaka zaujatu Imrana allati hamalat. Nah, di rumahnya Imron, jadi bapaknya Musa itu namanya Imron. Kalau Nabi Isa, kakeknya yang namanya Imron. Tapi ini bukan Imron yang Ali Imron itu ya. Kalau Ali Imron yang di surat Ali Imron itu Imron kakeknya Nabi Isa. Jadi Imron itu punya istri namanya Hannah. Hannah ini ibunya Maryam, ya kan? Jadi Hannah dan Imron itu orang tuanya Maryam. Nah, Maryam punya anak Isa. Nah, itu beda Imron ini ya. Kalau yang Imron yang di surat Ali Imron itu kakeknya Isa dan berarti timeline-nya jauh setelah ini. Kan? Kalau kita lihat timeline itu kan setelah urutan Nabi itu ya, Yusuf, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, baru Yahya. Nah, itu berapa tahun? Ya kan? Masih lama. Jadi beda Imron. Dan kakaknya si Musa yang diceritakan di Quran yang dia ngintil ketika dibuang ke sungai itu kan ada kakaknya kan di situ. Dan diceritanya itu, nah kakaknya itu namanya juga Maryam gitu dalam kisahnya. Ya. Nah, jadi ini Imron keluarga Musa. Kalau ibunya namanya Yokabet atau Yokabat gitu. Itu nama yang sudah istilahnya muktabar lah di semua buku kayaknya nyebutnya gitu. Terlepas nanti ejaannya ada Jokabet atau Yokabat, Yokabit ya itu, tapi tidak terlepas dari ejaan itu, Yokabet atau Yokabat. Itu ibunya.
ibunya Musa, bapaknya Imron, saudaranya Harun, dan kakak perempuannya itu namanya Maryam juga gitu. Nah, itu nanti agak rancu memang juga dengan yang di surat Maryam yang di ayat 29 kalau tidak salah. Ya ukhta Haruna, maka na abu kimro asau wa maka nats ummuki baghiyya. Di situ juga disebutkan saudaranya Harun. Maryam itu disebut saudaranya Harun juga di situ. Padahal itu kan Maryam yang berbeda dengan Maryam yang Harun kakaknya Musa. Itu. Karena kita bayangin timeline tahunnya jauh gitu antara Musa dengan Isa. Isa itu kan dengan Nabi Muhammad sudah walaupun ratusan tahun kan dalam artian udah dekat kan. Jadi Nabi Muhammad itu kan lahir tahun berapa Masehinya? Ingat nggak Masehinya? 571. Nah, antara 570 atau 571 kan, yang tahunnya tahun gajah atau tahun Masehnya 570-an itu 70-71. Nah, berarti 570 itu ada yang mengatakan melihat pada kelahiran Isa atau ketika Isa diangkat menjadi rasul. Itu. Nah, tapi kan berarti jaraknya 570 itu sudah yang terdekat dengan Nabi kita Muhammad. Nah, kalau yang dengan sebelum-sebelumnya ya ratusan tahun. Tapi pernah baca di mana ya? Itu kalau Nabi Nuh itu aja sampai sekarang itu baru ribuan kan ya? 4.000-an kayaknya masih tahunnya, nggak sampai jutaan. Berarti kalau ini kita bayangin usia dunia dengan adanya nabi-nabi, itu kan ya itu mungkin Mbak Rinda kali yang bisa ngecek apa secara ilmiahnya. Berarti Nabi Adam itu diciptakan setelah lama ada semesta kan? Itu. Karena kalau semesta jutaan ya Mbak Rin atau berapa? Kira-kira usianya. Kalau alam semesta sekitar lupa saya petik. Bentar. 3 billion. Oh, billion itu juta ya? Billion itu Miliar malahan. Oh, ya berarti jauh ya. Nah, sementara kalau baca cerita-cerita Nabi itu, Nabi Nuh ke kita ini kayaknya sekitar 4.000-an tahun kalau tidak salah. Nah, Nabi Nuh ke Nabi Idris, Nabi Adam itu taruhlah misalnya juga masih ribuan lah, 2.000. Nah, berarti kan baru 6.000-an tahun gitu. Nah, berarti kalau itu hitungannya miliar, berarti gimana tuh dulu kehidupan sebelum Nabi Adam itu? Ya Allah alam, saya nggak menguasai sampai ke sana, tapi kita bayangin ya nabi-nabi ini aja tadi ya. Oke. Iya, tapi kalau di sini dibilangnya alam semesta, kalau bahasa Indonesianya bilangnya miliar, tapi kalau bahasa Inggrisnya billion. Saya masih nggak nyantol ininya. Padanan dari bahasa Ya. Inggris. Kalau di Google, iya umurnya bumi 4,5 billion years. Billion kalau Inggris berarti miliar kan? Miliar dalam bahasa Indonesia. Kalau million kan juta ya. Oh, million baru juta. Kalau billion kan miliar ya. Kalau nggak, ya kalau billion miliar. Iya ya, miliar lama juga itu. Ribu-ribu berarti. Berarti setelah ribuan tahun baru terus Allah menciptakan Adam. Nah, makhluk sebelum Adam itu apa? Kalau pernah baca di cerita Adam itu, Allah pertama kali menciptakan itu malah pulpen, pena yang pertama kali Allah ciptakan itu untuk menulis. Jadi apa yang akan terjadi di dunia gitu. Terus kayaknya kalau kita baca cerita tentang Adam itu nanti akan dijelaskan sepintas tentang awal mula alam semesta ini. Nah, di situ yang Allah ciptakan itu pena gitu. Pernah baca gitu. Tapi yang terkait dengan alam-alam galaksi dan lain sebagainya nggak punya ilmu untuk menjelaskan itu. Oke. Nah, jadi ini tadi ya sampai mana tadi? Oke. Jadi Wafi Baiti Imron, di rumahnya Imron adalah bapaknya Musa. Tadi Bani Israel, yang dari Bani Israel. Kanat gunaka zaujatu Imron, di sana ada istrinya Imron, allati hamalat, yang tengah mengandung
Wa qad hanal waqtu litadha'a walidayha. Dan sudah jujet lah gitu, jujet. Kalau bahasanya udah mau ngelahirin gitu. Sudah hanal waktu itu artinya ya jujet itu. Sudah tiba masanya litadha'a untuk melahirkan walidaha anaknya. Jadi ingat walidun, mauludun. Kalau walidun itu berarti orang tua. Kalau wanya yang panjang. Maka birrul walidain. Ya, Rabbil firli walidayya. Nah, itu. Nah, ada ya-nya ya, teacher ya. Nah, kalau walidun itu anak. Jadi walid, waladun anak juga. Jadi walid itu isim fa'il dari walada yang ikut wazan fa'ilun. Seperti rohimun, alimun, itu kan. Nah, itu kan isim fa'il yang dengan pola seperti itu. Oke. Jadi ada maulud itu yang dilahirkan ya anak juga. Maulud. Jadi kita menyebut kelahiran Rasulullah itu bukan maulud Nabi ya, tapi maulid kan. Maulid. Kalau maulid itu hari atau tempat lahir. Kalau maulud itu anak yang dilahirkan. Nah, nanti habis ini kita nulis imla ya. Mbak Alia kenapa Mbak kayaknya 2 minggu nggak kelihatan? Lagi repot. Jam sahur bukan di sana ya? Oh, gitu ya. Oh, iya, iya. Kayaknya jam sahur kali ya. Oh, oke. Iya, Ada lagi kabar repot. juga sih memang. Oke. Nah, terus sekarang yang baca Mbak Dini lagi. Ini rada berisik kayaknya, hujan gede banget soalnya. Oh, oke. Gimana? Mau Ya, lanjut coba atau? kalau kedengarannya oke nggak berisik? Oke. Oke. Kedengeran. Nah. Oke. Walakin kaifa inna rijala fir'auna sayat bahunahu sama dabahu min qalbihi al-katsirun. Min qablihi al-katsirun. Walam ada alnya maksud ditambahin, Mbak? Al-katsiru. Walam al-katsiri. al-katsiri. Qablihi al-katsiri. Walam tajid siwa Allah Ta'ala li tad'uhu an yunajjiyaha wa walidaha min fir'auna fa auhallahu ilaiha an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaihi wa ja'iluhu minal mursalin. Oke. Ya. Walakin kaifa inna rijala fir'auna sayadbahunahu kama dzabahu min qablihil katsir. Kadang itu ada juga bacanya itu min qibali gitu. Walam tajid siwallahi ta'ala litad'uwahu ayyunajiyaha. Kayaknya linya ini li yang bisa untuk menasobkan juga ya. Wa walidaha min fir'auna fa auhallahu ta'ala an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Nah, kemudian tapi bagaimana inna rijala fir'aun ya sesungguhnya jadi apa kayak tentara-tentara Fir'aun itu ya, orang-orangnya Fir'aun itu sayadbahunahu akan menyembelihnya kama dzabahu min qablihil kafir. Sebagaimana mereka ini
menyembelih sebelumnya. Jadi sebelum itu sudah ada penyembelihan. Inna rijala fir'auna sayadbahunahu kama dzabahu min qablihil katsir. Ini agak belum paham betul ini gimana. Ya, jadi dia udah menyembelih anak bayi laki-laki sebelumnya kayaknya. Oh, inna Kayaknya. rijala fir'auna sayadbahunahu akan membunuh si Akan membunuh Musa. seperti sudah membunuh bayi-bayi Oke. laki Nah, sebelumnya. ya betul. Nah, ya. Jadi sebelum Musa itu lahir, ya, itu sudah ada anak-anak yang dibunuh dan itu sudah banyak, ya kan? Walam tajid siwallahi ta'ala litad'uwahu ayyunajjiyaha. Nah, jadi tidak didapatkan selain Allah untuk berdoa ayyunajjiyaha, agar Allah menyelamatkannya. Oke, jadi selain Allah, walam tadi siwallahi ta'ala tad'u di sini ini domirnya kan hiya ya. Jadi di sini zaujatu Imron tadi kembalinya. Jadi istrinya Imron ini tidak mendapatkan selain Allah ya untuk berdoa agar menyelamatkannya. Teacher, ini lita ya, teacher? Gimana, Mbak? Ini lita doa ya? Lita doa. Soalnya itu lamnya bukan lam amr gitu, bukan lam yang untuk perintah kan. Kalau kayak litahfat, hendaklah menghafal, litakro, hendaklah membaca, itu kan kalau yang di jazm itu berarti lamnya kan lam amr. Nah, ini lamnya lam apa, Mbak? Lam apa, Mbak? Aku lupa lam. Pokoknya kayaknya ini lam apa aja sih adanya? Nah, mungkin dia masih belajar. Masih ingat nggak Mbak Dini atau Mbak Novi? Lupa. Cuman tahu dia bisa menasabkan juga memang. Iya. Dia bisa menasabkan. Cuman namanya lam apa itu lupa. Karena kalau dia sukun itu berarti lamnya lam amr. Liyadhab, hendaklah pergi. Liyakro, hendaklah membaca itu. Nah, jadi lita da'uwahu ayyunajjiyaha. Bisik-bisik. Bisik-bisik tetangga. Nah, untuk berdoa ya lita da'wahu ayyunajjiyaha agar menyelamatkannya wa walidaha dan anaknya min fir'auna dari Fir'aun. Fa'auhallahu ta'ala lalu Allah mewahyukan padanya an ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ini surat Al-Qasas di awal-awal tuh kayaknya. An ardihi, hendaklah dia menyusukan anaknya ya. Faidha khifti, kalau dia takut alaihi atas si anaknya tadi, atas Musa, fa'alkihi, maka dilemparkanlah atau diletakkanlah fil yami, ke dalam sungai ya. Al-qoyul gitu kan asli artinya sih melempar, tapi maksudnya kan dia tidak harus dilempar gitu. Maksudnya biar dibuang ke sungai. Wala takhafi, dan janganlah takut, wala tahzani, dan jangan bersedih. Inna radduhu, sesungguhnya kami akan mengembalikannya ilaiki kepadamu, wa ja'iluhu, dan menjadikannya minal mursalin, termasuk putusan. Nah, oke. Jadi sebetulnya kalau kita sudah baca buku ini, Mbak Nov, menghafal Quran lebih mudah ya. Udah tahu ceritanya kan? Iya nggak Mbak Din? Tinggal dihafalin misalnya. Apalagi udah punya basic bahasa Arabnya udah nyantol gitu. Jadi an ardi'i ardo'a yurdi'u itu menyusukan. Jadi ini kalau kita lama-lama baca itu nanti lama-lama juga terampil. Dalam artian kosakatanya itu akan diulang-ulang. Itu akan diulang-ulang. Seperti ardo'a yurdi'u ini kalau kita baca bukunya
Hamid Ahmad Thohir yang Hayatu Muhammad itu kan ketemu juga kan Mbak, yang disusukan ke Halimah Sa'diyah itu. Kan yang rodoan gitu ya teacher. Gimana Mbak? Rodoan. Rodoa itu susuan. Ya. Oke, ini nanti dicek di surat Al-Qasas. Nah, sekarang yang baca Mbak Rinda. Wa ta'kadat al-maro'atu al-an annallaha ta'ala huwallazi amruha bidzalika fasona'at sundukon wa wado'at fihi walidaha summa alqathu fil finahli wa aslamat amruhallahu allazi wa'adaha bi'in qazi waladiha wa i'adatihi ilaiha. Oke, ya Mbak. Wa ta'akkadatil mar'atul ana. Ta'akkada itu artinya takkid itu loh. Takkid itu kan teguh ya, yakin gitu. Perempuan ini yakin, yakni ibunya si Musa ini, sekarang yakin bahwa Allah Ta'ala waladzi amaroha bidzalika. Nah, jadi ayat ini kan memerintahkan kepada ibunya Musa kan, hendaklah menyusukan gitu kan. Nah, itu terus kemudian si ibunya Musa ini meyakini bahwa itu adalah perintah Allah. Memang kalau baca-baca sejarah dulu itu apa ya, kayak cerita-cerita Nabi itu kok sering ya mungkin mimpi atau dapat wahyu apa itu ya. Itu memang perintah Allah itu. Kalau kita sekarang kan nggak tahu mimpinya, mimpi udah kecampur-campur kan. Jadi antara mimpinya ini wahyu atau mimpi apa gitu. Sehingga ada di salah satu buku itu disebutkan andaikan ada nabi perempuan, maka ibunya Musa, lalu Maryam, ibunya Isa, itu termasuk nabi karena mendapatkan wahyu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Karena kan di sini kan fa'auhallahu ilaiha kan, maknanya adalah Allah mewahyukan kepadanya. Berarti dia ini menerima wahyu. Nah, orang yang menerima wahyu itulah nabi. Nah itu, jadi kesimpulannya begitu. Karena dia ini termasuk perempuan yang menerima wahyu, maka andaikan ada nabi perempuan, Maryam dan ibunya Musa itu termasuk nabi. Gitu. Tapi kan ya wacana semacam ini nggak bisa disampaikan ke semua orang. Ini kalau kemarin tuh di Ustadznya Zuhri itu bilangnya, Ustadz bahasa Arab itu, jadi kalau Rasul itu selalu laki-laki, tapi kalau Nabi katanya bisa jadi ada yang perempuan juga gitu katanya. Oh gitu Mbak ya. Oh oke. Berarti confirm ya. Confirm kalau ada nabi perempuan. Karena saya pernah baca gitu. Jadi di antara nabi yang perempuan itu ya ibunya Musa dan ibunya Isa, karena dalam itu disebutkan fa'auha. Nah auha itu namanya diberi wahyu. Nah diberi wahyu adalah nabi. Oke. Fasonaat sundukon. Nah, lalu kemudian ibunya tadi membuat peti ya. Sunduk itu kan box. Peti. Wa wada'at fihi walidaha. Lalu diletakkan di dalamnya putranya, anaknya itu. Summa alqathu fin nahri. Kemudian diletakkan di sungai. Alko itu tadi asli artinya melempar gitu ya, tapi ya kita nggak bayangkan dilempar gitu, maksudnya dihanyutkan lah gitu ya di sungai. Wa aslamat amroha lillahi allazi wa'adaha biinqadhi waladiha. Nah, jadi walid itu sama dengan walad, memang walidun itu artinya sama waladun, anak. Nah, kemudian selamatlah urusannya karena Allah yang menjanjikannya untuk menyelamatkan anaknya.
wa i'adatihi ilaiha, dan mengembalikannya kepadanya. Nah, coba sekarang kita perhatikan, ini ada kata wadha'a. Kalau wadha'at, mudhari'nya gimana, Mbak Dini? Wadha'at. Yudi'u. Itu kalau audho'a. Kalau audho'a itu yudhi'u. Kalau wadha'a itu yadha'u. Wadha'a yadha'u. Nah, di halaman sebelumnya itu ada litadha'a. Nah, itu kan linya yang untuk menasabkan tadi kan? Jadi tadha'a, litadha'a itu kan aslinya yadha'u, karena dhamirnya hiya menjadi tadha'u. Menjadi tadha'a karena ada li, ya kan? Litadha'a. Nah, tapi kan di sini artinya kan beda. Maka itu kita perlu lihat konteks kalimatnya. Kalau yang di sini litadha'a walidaha itu untuk melahirkan anaknya. Sementara yang di sini wa wadha'at fihi walidaha. Ya kan? Nah, kalau yang di sini tuh wadha'a ya meletakkan, menaruh. Tapi kalau yang di halaman sebelumnya tadha'a itu give birth ya. Give birth atau have birth, melahirkan lah gitu. Tapi mungkin sama ya wadha'a ya, Cak. Wadha'a. Kan? Wadha'a. Memang dia masih bentuk mujarad wadha'a. Maka di surat Ali Imran ayat 33 dan seterusnya itu kan falamma wadha'atha qalat rabbi inni wadha'tuha unsa. Itu loh yang cerita tentang ibunya Maryam tadi, si Hannah. Ya kan? Itu gimana sih ayat 33 itu bunyinya ya? Pokoknya 33 itu yang tentang Nuh lupa bunyi ayatnya. Cuman 34, 35 seterusnya itu nanti ada yang bunyinya falamma wadha'atha qalat rabbi inni wadha'tuha unsa. Itu yang diucapkan oleh Hannah, istrinya Imran, mengatakan falamma wadha'atha, ketika aku, kan nggak bisa diartikan menaruh kan di situ. Ya, falamma wadha'atha, ketika dia melahirkannya, qalat, dia berkata, Rabbi inni wadha'tuha unsa. Ya, kok aku melahirkannya perempuan, kan gitu kan? Nah, wallahu a'lamu bima wadha'at, dan Allah Maha mengetahui apa yang dia lahirkan. Nah, jadi wadha'a di sini diartikan melahirkan, bukan meletakkan. Meskipun kalau kita lihat dalam struktur kalimatnya hampir sama, litadha'a walidaha dengan wa wadha'at walidaha. Ya kan? Akar katanya sama, tapi artinya enggak sama. Oke. Sekarang tadi ya. Apa artinya diinqadhi waladiha? Inqadhi itu apa? Inqadh itu menyelamatkan, Mbak. Inqadh, anqadha sama najja itu sama artinya menyelamatkan. Wa najjainahu wa ahlahu minal karbil azim, itu sering kan kita baca di surat As-Saffat. Nah, kemudian wa aslamat itu aslamat itu ya bisa menyerahkan. Jadi aslamat amroha, dia menyelamatkan urusannya kepada Allah yang berjanji padanya akan menyelamatkan anaknya dan mengembalikannya kepadanya. Itu. Jadi semua ini fa'ilnya kembali ke ibunya Musa. Sona'at, wadha'at. Sona'at membuat, wadha'at meletakkan, alqot melempar, aslamat menyerahkan. Maka kata Islam itu kan sebenarnya artinya kan berserah diri kan? Islam. Tuh, jadi aslama itu menyerahkan. Dia menyerahkan amroha, urusannya lillahi, kepada Allah. Maksudnya ya sudah dia pasrah gitu ya. Islam itu yang artinya juga menyerahkan diri atau pasrah itu. Sudah diserahkan. Menjanjikan ya teacher, wa'adaha. Jadi yang wa'ada di sini Allah berjanji padanya, pada ibunya Musa.
bi inqadhi waladiha. Inqadh ini masdar dari anqadha yunqidhu. Anqadha yunqidhu inqadh. Jadi apa patternnya? Wazannya af'ala yuf'ilu if'al. Aslama yuslimu islam. Oke. Sekarang coba Mbak Mira ya yang baca. Atau masih sibuk? Ya. Ketiduran tadi. Waqufat Asya zaujat zauja ya. Pasangan tuh apa Ustazah tadi? Ini yang pasangan. mana, Mbak? Ini zau itu pasangan ya artinya ya? Tapi di sini diartikan istri karena langsung ada kata Fir'aun. Oh, jadi zaujatu gitu ya? Fir'aunu fi syarofatin tutilu ala apa nih? Naili. Wa idza biha taruh sundu apa nih? Yasiru ala wajhihi ila alma'u kanadat ala jawari asru'atu min apa nih? Min hunna. Oh ya. Min hunna wa anhadatu wa ja'at bisundus wa fatahat zaujatu Fir'aun. Oke. Oh ya, udah. Nah, sampai situ dulu nggak apa Mbak, biar nggak kebanyakan. Oke. Waqafat Asia zaujatu Fir'auna fi syarafatin tutillu alan nil. Nah, lalu istrinya Fir'aun yang bernama Asia itu fi syarafatin, mungkin dia ini lagi sedang apa ya? Ya bersenang-senang gitulah kira-kira. Tutillu alan nil. Jadi lagi main-main. Tutillu ini atol lah. Mungkin bisa dibantu cari ya, Mbak. Kalau ini. Waqafat itu berhenti, Mbak. Nah, mungkin dia lagi atau merintah. Iya. Merintah. Kok merintah kok atas Sungai Nil ya? Melintas. Nilu mengomando menek. Iya. Tapi kayaknya kok nggak pas ya kalimatnya. Soalnya kalau itu kan alan Nil. Alan Nil. Ya dia mungkin lagi atol lah yutilu itu tutilu. Tutilu mengomando. Mungkin lagi inspeksi kali ya. Oh iya kali ya. Mengomando mencari. Ya bisa berarti mencari juga ini. Ya inspeksi gitu kali di atas Sungai Nil. Faiza bigha. Nah tiba-tiba dia taruh sundukan melihat peti tadi, kotak tadi yasiru ala wajilma. Ya wajilma itu permukaan air lah ya. Kan nggak mungkin diartiin wajah air gitu kan. Ya maksudnya lagi ada kotak yang apa bahasa Jawanya ngambang. Ngambang itu apa Mbak? Mbak Rida.
Ya lagi ada itu di atas bukan. Mengapung. Terapung kali. Lagi mengapung. Ya, ya terapung di atas air itu. Ya. Fanadat alal jawari. Nah, al-jawari ini bisa diartikan apakah jamak dari jariyah yang artinya itu dayang-dayang atau kayak pelayan-pelayannya gitu. Atau jiwari itu biasanya diartikan sekeliling di sekitar gitu. Oke, nanti mungkin bisa dikonfirm kalau Mbak Dini atau Mbak Rinda sempat cari. Jawari itu ya bisa diartikan kayaknya jariyah itu artinya dayang-dayang gitu. Fa'asra'at minhunna wahidatan waja'at bisunduk. Fa'asra'at minhunna wahidatun. Lalu satu dari mereka itu ada yang segera menuju ke itu tadi. Waja'at bisunduk. Dan datang dengan wajaat bisunduk. Jadi dia membawa ja'abi itu artinya bisa hamalah, membawa kotak tadi. Wa fatahathu zaujatu fir'auna. Lalu membukanya istrinya Fir'aun itu membuka kembali ke sunduk tadi. Oke. Jadi saya baca agak cepat aja biar ini. Waya lil mufajaati innahu tiflun saghirun ahabbathu awala ma waqa'at alaihi ainaha. Nah, ya ini mengagetkan. Ya lil mufajaah itu maknanya mengagetkan. Sesungguhnya di kota itu tiflun saghirun ada anak kecil ahabbathu awalu ma waqa'at alaihi ainaha. Yang membuat pandangan istrinya Fir'aun itu langsung cinta gitu. Ahabba, yuhibbu. Cinta, seneng kan? Awalu mawaqat alaihi ainaha. Apa yang terjadi di penglihatannya. Jadi maksudnya ngelihat itu terus langsung seneng gitu. Summa asro'at ila Fir'auna zaujuha. Summa asro'at ila Fir'auna zaujiha wahia taqulu. Lalu dia segera menuju suaminya Fir'aun wahia taqulu dan dia berkata, qurratu ainil li walak. Nah, qurratu aini ya qurratu ayun itu menjadi penyejuk mata kita, mataku dan menjadi penyejuk untukku dan untukmu, penyejuk mata untukku dan untukmu. La taqtuluhu, jangan membunuhnya. Asa an yanfa'ana, kelak akan bermanfaat bagi kita. Aunat takhidahu waladan, atau kita jadikan dia sebagai anak. Walakinna fir'auna aroda qatlahu. Tapi Fir'aun mah tetap ingin bunuh aja. Mazalat hiya tatawassalu ilaihi hatta stajabalaha. Tatawassalu itu mungkin kayak merayu gitu ya. Dia masih tetap merayu kepadanya hatta istajabalaha, sehingga diijabah, dibolehkan gitu. Waradhiya bi biqa'it tifli. Dan si Fir'aun ini rela, dengan sukarela mau menerima keberadaan anak ini, anak kecil ini. Biqa'it tifli, biqa' itu kan asli artinya kan kekal. Maksudnya ya biar tetap jadi anak kita itu. Waja'at al-murdi'atu tama'an fil amwali allati sayu'tiha Fir'aunu liman turdi'u hadas saghira. Nah, kemudian datanglah ibu susuan, murdi'at itu isim fa'il dari ardo'a tadi. Ibu susuan itu tama'an fil amwal, sedang ya butuh dana lah gitu kira-kira ya. Allati sayu'tiha Fir'aunu liman turdi'u hadas saghir. Nah, yang sama Fir'aun ini akan diserahkan ke dia. Ya, untuk menyusui anak kecil ini. Walakinna saghira la yaqbalu. Tapi anak kecil ini tidak mau menerima.
an yurdi'a min ayyi imro'atin. Dia nggak mau menerima susuan dari perempuan manapun. Wahtarol jami'u fi amrihi. Kalau ikhtaro pakai kho itu artinya memilih. Kalau pakai ha itu artinya bingung. Ikhtarol jami'u fi amrihi. Jadi semua ini pada bingung karena udah dipanggilkan tukang susu, tetapi masih belum mau menyusu Musa. Wa bi jiwaril qasri kanat ukhtut tiflis saghiri tasma'ul akhbar. Nah, di sekitar istana itu ada saudara perempuan anak ini tadi, si Musa tadi yang masih kecil itu tasma'ul akhbar. Mendengar kabar. Fawajadatha fursotan. Lalu dia mendapatkan kesempatan. Fursoh itu artinya kesempatan. Faqalat limro'ati Fir'aun. Lalu dia berkata kepada istrinya Fir'aun. Hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun. Ini kan bagian ayat Quran juga ya. Nah, tapi ya oke. Jadi si kakaknya bocah kecil ini tadi, yakni kakaknya Musa, mengatakan apa? Apakah mau aku tunjukkan pada kalian hal adulukum ala ahli baitin pada sebuah keluarga yakfulunahu yang mau mengasuhnya lakum bagi kalian wahum lahu nasihun. Nah, dan mereka lahu nasihun. Maksudnya itu yang akan memberi nasihat pada Musa, maknanya ya dia yang akan merawat gitu. Wa amama hajatis saghiri ila radha'ah. Wa hubbum ra'ah. Mungkin ini besok aja ya biar nggak buru-buru. Ya. Nah, jadi sampai sini Mbak. Daripada kita lanjutin nggak ini? Oke. Baik, kita akhiri sampai sini dulu. Mari kita tutup dengan Al-Asr dan Kafaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, makasih Mbak Liv, Mbak. Assalamualaikum.